Bangun Negeri. 1, 2, 3. Hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Coba hari ini siapa yang tidak masuk, Cak? Iya. Apa yang tidak masuk? Sakti. Jadi semuanya masuk kecuali Nina? Iya. Sakit apa, Cak? Lambung. Sudah berapa hari? 1 minggu. Berarti sekarang kan musim panas. Kita harus jaga kesehatan karena banyak debu ya. Udaranya panas, berarti apa? Perbanyak minum air putih. Kemudian apa? Hindari makan gorengan, pedas dan es, itu kurangi. Dan istirahat yang cukup. Oke. Ya. Jaga kesehatan. Masih semangat? Masih. Kita mulai materi pada pertemuan hari ini. Coba kita tepuk semangat dulu sama-sama. Tepuk semangat. Semangat semua ya, walaupun siang-siang masih semangatnya masih full. Oke, sebelum pelajaran hari ini, pada minggu yang kemarin kita membahas tentang apa, Cak? Sunan Giri. Salah satu sunan yang makamnya berada di Gresik. Tepatnya di desa apa? Siapa yang tahu? Nah, setelah kita membahas kemarin kita membahas Sunan Giri, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kita ini tinggal di Kabupaten apa? Sekarang kita akan membahas tentang salah satu sunan, ya, Sunan 9 atau Wali Songo yang makamnya berada di sebelah barat alun-alun kota Tuban. Kira-kira sunan apa? Sunan Bonang. Pinter. Sunan Bonang adalah salah satu sunan yang makamnya berada di sebelah barat alun-alun kota Tuban. Siapa yang pernah ziarah ke sana? Saya. Bersama siapa, Cak? Usuludin dan Masahul, tetapi juga menguasai bidang-bidang seni, sastra, serta arsitektur. Lahir dengan nama Raden Mahmud Ibrahim di Amalgenta pada kisaran tahun 1465 Masehi. Beliau merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Ibunya adalah Nyi Ageng Manila, putri dari Ali Arteja, Adipati Tuban. Sunan Bonang juga memiliki seorang adik yang bernama Raden Kosim. Kelak Raden Kosim dikenal sebagai Sunan Derajat. Dari Murtosia, saudara perempuan Sunan Bonang, yang beristri pada Sunan Giri. Sedangkan sebagian sungai teratas kebanjiran. Pada serat Tanjung Limit Purwo yang juga dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo disebutkan sosok Ajar Bacak Nilo menentang dakwah Sunan Bonang. Suatu ketika Ajar Bacak Nilo menantang Sunan Bonang mengadu ayam jago, siapa yang kalah akan menjadi pengikut yang menang. Sunan Bonang kemudian memerintahkan santrinya yang bernama Wujil membawa seekor anak ayam untuk menghadapi ayam jago milik Ajar Bacak Nilo.
Siapa yang menyangka seekor anak ayam ternyata mampu mengalahkan seekor ayam jago. Meskipun acapkali terpaksa menghadapi kekerasan fisik, Sunan Bonang tetap mengutamakan dakwah dengan kelembutan. Kebudayaan menjadi lahan yang digarapnya sebagai strategi dakwah. Sunan Bonang mencermati setiap bentuk kebudayaan masyarakat Jawa. Beliau mempelajari bagaimana dakwahnya bisa diterima tanpa adanya kekerasan. Hingga akhirnya Sunan Bonang menemukan strategi dakwah melalui jenis budaya seperti wayang, tembang, serta adat istiadat lainnya. Pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam dakwah Sunan Bonang. Salah satu saudari Sunan Bonang, yaitu Raden Sahib kelak akan menjadi salah satu wali masyhur yang dikenal sebagai Sunan Kalijogo. Pada naskah Niaga Hasanuddin yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo menyebutkan bahwa setelah dari Mandeni, Sunan Bonang pergi ke Demak atas undangan Raden Patah. Selama di Demak, Sunan Bonang menempati sebuah desa yang bernama Bonang. Nama desa yang tidak jauh dari pusat kota Demak inilah yang dinisbahkan kepada Raden Mahmud Ibrahim sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Pada masa-masa tersebut, Raden Patah meminta Sunan Bonang menjadi penghulu di Masjid Demak. Sunan Bonang juga terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Beliau membuat salah satu tiang penyangga masjid. 4 tiang penyangga utama Masjid Agung Demak dibuat oleh 4 orang sunan. Tiang penyangga utama sebelum dari Ibu Sunan Bonang. Pendidikan keagamaan Sunan Bonang dimulai dari Apel Denta. Beliau memperoleh pendidikan agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Beliau belajar bersama dengan para santri Apel Denta lainnya, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Husein. Suatu ketika, Sunan Bonang dan Sunan Giri dalam perjalanan haji dan singgah di Malaka. Di Malaka, mereka bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Selama di Malaka, Sunan Bonang dan Sunan Giri belajar kepada Syekh dan dakwahnya ke Lasem. Selama di Lasem, Sunan Bonang tinggal di sekitar Bukit Wakulaya. Kawasan di sebelah timur Lasem tersebut kemudian dikenal sebagai Desa Bonang. Sunan Bonang tidak hanya berdakwah di satu tempat. Dari Lasem, Sunan Bonang kembali ke Tuban melanjutkan dakwahnya di sana. Merujuk pada cerita Lasem yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Bonang diangkat sebagai wali negara Tuban yang memiliki wewenang dalam hal keagamaan. Untuk menarik simpati masyarakat Jawa, Sunan Bonang mulai menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah. Beliau menciptakan alat musik yang dikenal sebagai bonang. Peralatan musik tersebut banyak digunakan dalam pertunjukan wayang. Sunan Bonang juga mereformasi kesenian wayang agar lebih mudah menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bukan hanya untuk kesenian wayang, bonang juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga. Kesenian wayang yang populer di kalangan masyarakat Jawa tersebut sangat efektif sebagai sarana dakwah. Tentu saja, Sunan Bonang melakukan perubahan pada cerita maupun bentuknya agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. Sunan Bonang memainkan wayang sebagai bentuk penyampaian ajaran yang sifatnya ruhaniah. Dari segi bentuk, Sunan Bonang mempelajari kesenian pada wayang dengan memasukkan karakteristika. Beberapa karakteristika yang dimasukkan adalah kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampokan. Beberapa jenis tembang bertema religius juga diciptakan oleh Sunan Bonang. Salah satunya adalah Pemberati yang masih populer hingga sekarang. Naskah kuno yang diteliti oleh Surika berisi kisah Sunan Bonang terhadap ajaran ulama-ulama pendahulunya seperti Al-Ghazali maupun Abu Syahkur bin Su'aib. Sunan Bonang dikenal sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam.
Dalam Serat Endangin Purwo disebutkan Ki Pandan Arang di Pulau Tiran untuk berdakwah. Upaya tersebut berhasil mengislamkan penduduk serta pendeta Hindu di Pulau Tiran. Begitu pula dengan Batara Katong, putra Raja Brawijaya kelima yang berjanji masuk Islam setelah wafatnya sang ayah. Sunan Bonang kemudian mengirimkan Syekh Wali Lanang untuk menagih janji Batara Katong. Namun, Batara Katong telah berangkat menuju Pulau Tiran dan masuk Islam di bawah bimbingan Ki Ageng Pandan Arang sebelum bertemu utusan Sunan Bonang. Setelah berdakwah sekian lamanya, Sunan Bonang pun akhirnya tutup usia. Beliau dimakamkan di sebelah barat alun-alun kota Tuban. Demikian anak-anak materi pada 4 yang bakal Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami materi. Nah, setelah kalian mengamati dan melihat video tadi, ya, paham ya? Pasti kalian memahami beberapa poin, ya, poin-poin penting lah. Setelah ini, Ibu akan membagikan tugas. Ya, tugasnya apa? Tugas ini kalian harus mencatat poin-poin penting yang ada di dalam video tadi. Paham tak? Paham tak? Silahkan dibagikan. Silahkan kalian isi, ya. Mencatat poin-poin penting
Nah, setelah yang pertama sudah selesai dikerjakan, nah, tadi kan Bungun sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Tadi tugas individu sudah selesai dikerjakan. Nah, tugas yang kedua setelah kalian dibagi menjadi beberapa kelompok, tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan Bungun apa tak? Beri tugas. Nah, nanti ini ada nama kelompok. Ini nanti dikasih nama. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Paham? Kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, tugasnya ini apa? Ini kalian disuruh berdiskusi. Untuk apa, Cak? Untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 2 ini. Oke, ini tugas kelompok. Setiap kelompok atau setiap anak harus ikut mengerjakan. Tidak boleh tidak mengerjakan. Paham? Nanti setelah selesai dikerjakan, kalian akan maju bersama kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Paham kan? Nanti Bungun kasih belakang. Nama kelompok diisi, nama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dimulai. Ayo, Cak. Dimulai. Kelompok 1, ayo maju. Perwakilan saja salah satu kelompok maju dan membaca hasil diskusi dari maju. Berdiri, Mbak. Dibaca yang keras. Hasil diskusi dari kelompok 1. Biografi Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Matu Ibrahim, merupakan putra keempat Sunan Ampel. Ibunya bernama Ki Agung Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Di perkiraan lahir pada tahun 1465. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah SAW lewat ayahnya Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Belajar ilmu agama di pesantren Sunan Ampel dan memperdalam ilmunya pada pamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim di Aceh. Perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, seni pertunjukan, wayang, gamelan, dan menciptakan alat musik Bonang. Sikap positif dalam diri Sunan Bonang, sosok seniman, kreatif dan inovatif, gigih dan ulet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita panggil kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Ayo Mas Beza maju, Mas Beza. Ya udah, ayo Mas Rizky, ayo maju. Hasil diskusi dari kelompok 4 tentang biografi Sunan Bonang. Ayo udah, itu aja Mas. Baca yang keras. Hasil diskusi dari kelompok 4. Biografi Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Ibunya bernama Ki Agung Manila, putri dari Bupati Tuban yang bernama Arya Teja. Bupati Tuban diperkirakan lahir pada tahun 1465. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah SAW lewat ayahnya Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan
dan Fatimah istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian belajar ilmu agama di pesantren Sunan Ampel dan memperjelas ilmunya pada pamannya yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim di Aceh. Orang yang sudah mengembangkan Islam adalah membuat pertunjukan wayang dan menciptakan gamelan untuk mengajarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Mama. Jadi materi hari ini tentang bab 4 tentang biografi Sunan Bonang. Berarti apa yang dapat kita baca? Nama lain Sunan Bonang adalah beliau merupakan anak keempat dari Sunan Ampel. Ibunya bernama siapanya? Iya, Manila. Manila. Sunan Bonang lahir di mana? Di Desa Ampel pada tahun 1465. Dalam menuntut ilmu atau memberikan pendidikan, beliau diajar langsung oleh bapaknya dan pamannya bersama 3 temannya, yaitu siapa? Raden Kakak, terus Raden Paku dan Raden Sesen. Kemudian dalam perjalanannya Sunan Bonang mengawali dakwahnya di mana aja? Di Kediri. Walaupun namanya mendapat dakwah yang dilakukan Sunan Bonang tidak berjalan dengan lancar. Ada beberapa kepercayaan, aliran kepercayaan pada zaman itu yang menentang dakwah Sunan Bonang. Antara lain apa? Aliran apa? Tantra Birawa. Tantra Birawa itu salah satu ajaran atau aliran yang ada di Kediri pada zaman itu. Kemudian dengan kegigihan dakwah yang dilakukan Sunan Bonang, akhirnya Sunan Bonang bisa mengislamkan masyarakat Kediri. Setelah dari Kediri, Sunan Bonang dia apa? Dia apa?